Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 12 MIPA 4 dari kelompok 8 ingin mempraktikkan tentang korosi. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu korosi. Nah, korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia antara logam dengan berbagai zat yang ada di sekitarnya, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Adapun faktor-faktor pada korosi yaitu konsentrasi H2O dan O2, adanya zat elektrolit, pH, suhu, dan efek galvanik kopling. Untuk pencegahan korosi, ada pelapisan termasuk pengecatan, melumuri dengan oli, lapisan dengan plastik, dan masih banyak lagi. Kedua, perlindungan katodik. Dan yang ketiga, inhibitor. Oke, langsung saja kita buat praktikumnya. Pertama, siapkan alat tambahan. Pertama ada alat 1. 5 buah gelas plastik, 2. 5 buah batang paku, dan untuk bahan-bahannya ada larutan cuka, air biasa, air panas, air garam, dan gelas yang tidak berisi. Ini dia cara kerjanya. Pertama, masukkan paku ke dalam larutan cuka. Kedua, masukkan paku ke dalam larutan garam. Ketiga, masukkan paku ke dalam air biasa. Keempat, masukkan paku ke dalam air panas. Dan terakhir, masukkan paku ke dalam gelas yang tidak berisi atau kosong. Diamkan paku selama 5 hari. Dan ini hasilnya dalam waktu 5 hari. Ke-1, larutan cuka dari sehari ke pertama sampai kelima hanya mengalami korosi sedikit. Kedua, larutan garam. Pada hari ke-1, paku belum terjadi korosi. Hari kedua, paku sudah mulai terjadinya korosi. Hari ketiga sampai kelima, paku mulai mengalami korosi lebih banyak. Yang ketiga, air biasa. Air biasa pada hari ke-1 dan kedua sudah mengalami korosi sedikit cepat. Hari ketiga dan keempat, paku pada air biasa hampir menyelimuti batang paku. Hari kelima, paku sudah hampir mengalami korosi sepenuhnya. Keempat, air panas. Hari ke-1 dan kedua, pada paku sangat cepat sekali mengalami korosi, sehingga air menjadi keruh yang berwarna kuning keoren-orenan. Pada hari ketiga dan keempat, paku sudah hampir menutupi atau ditutupi oleh karat-karat tersebut. Hari kelima, paku sudah menjadi berkarat dengan cepat sekali. Terakhir, gelas kosong. Gelas kosong atau tidak terisi oleh larutan. Dari hari ke-1 sampai ke-5 tidak terjadinya korosi. Pertanyaan dan jawaban. 1. Di antara 5 paku tersebut, paku mana yang paling banyak karatnya? Jawab, air panas. Mengapa hal ini terjadi? Karena paku atau suatu logam itu cukup reaktif jika berinteraksi dengan air H2O. Oleh sebab itu, paku yang diberi medium air panas akan lebih mudah mengalami korosi. 2. Di antara 5 paku tersebut, paku mana yang paling sedikit karatnya? Jawab, gelas yang tidak berisi air atau larutan. Hal ini terjadi karena gelas yang tidak berisi air atau larutan, paku menjadi berkarat tetapi hanya sedikit. Ini disebabkan karena tidak adanya air atau dalam keadaan yang kering tidak lembab. Faktor inilah yang paku lebih lambat berkarat. 3. Urutkan karat paku pada gelas dari mulai yang paling banyak karatnya sampai yang paling sedikit karatnya. Urutannya yaitu 1. Air panas, 2. Air biasa, 3. Larutan garam, 4. Larutan cuka, dan yang kelima, gelas tidak berisi air atau larutan. Kesimpulannya adalah 1. Paku yang mengalami perkaratan setelah didiamkan selama 5 hari, maka terjadi korosi. Paku yang mengalami korosi adalah paku yang dimasukkan ke dalam gelas air panas, air biasa, air garam, dan air cuka. Sedangkan yang tidak mengalami korosi selama 5 hari, yaitu paku pada gelas plastik yang tidak berisi air atau larutan. Kedua,
Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.